Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Effendi sebagai Ketua Kelompok 5. Saya tidak sendiri nih teman-teman. Saya bersama dengan 4 orang teman saya, yaitu ada Adit Prasetyo sebagai Notulen, ada Kanaya Brilian Pensa sebagai anggota, Muhammad Abdul Fakir Sajat sebagai anggota, dan Putriana nih sebagai anggota. Nah, kami juga didukung oleh tenaga dosen kami, yaitu Pak Muhammad Yudi Yudawirawan SEMM selaku dosen Universitas Pamulang. Nah, kami mau ngapain sih? Nah, jadi tuh kami ingin mempresentasikan hasil studi kasus perusahaan yang berhasil dan gagal dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis. Oke, kita mulai dari yang berhasil dulu nih ya teman-teman. Ada 5 nih perusahaan yang berhasil mengimplementasikan konsep manajemen bisnisnya. Nah, yang pertama itu ada Apple, yang kedua ada Gojek, tiga ada Netflix, yang keempat ada Tokopedia, dan kelima ada Shopee. Nah, teman-teman penasaran kan lebih lengkapnya? Nah, ikutin terus video selengkapnya. Yang pertama ada Apple atau Apple Inc. Apple Inc. ini guys didirikan oleh Steve Jobs yang merupakan pendiri perusahaan berbasis teknologi. Steve Jobs memiliki pemikiran khas dalam berinovasi nih teman-teman. Inovasi yang selalu dilakukan oleh Steve Jobs seperti menghasilkan produk yang selalu selangkah lebih maju dan tidak pernah terpikirkan oleh pelanggannya, begitu juga kompetitornya. Meskipun tidak menyelesaikan strata pendidikannya, Steve Jobs berhasil membuktikan kesuksesannya melalui perusahaan Apple. Apple memang dikenal sebagai salah satu pelopor teknologi tingkat dunia. Produk-produknya seperti iPod, iPhone, dan MacBook sudah jelas selalu terjual seperti payung di musim hujan. Di saat perusahaan teknologi lain beriklan dengan saling mengunggahkan produk satu sama lain, nah, Steve Jobs ini dengan produk Apple-nya berani mengambil langkah berbeda. Langkah inilah yang membuat Steve Jobs berhasil. Salah satunya yaitu kombinasi dari strategi marketing Apple yang dirancang dengan sangat baik. Nah, berikut keberhasilan Apple dalam mengembangkan bisnisnya. 1. Fokus pada nilai keunikan dibanding harga. Apple tidak pernah terjebak dalam persaingan harga. Perusahaan ini selalu mempunyai cara sendiri untuk menentukan harga setiap produknya. Nilai keunikan dalam yang menjadi kekuatan jika dibandingkan dengan kompetitor lain. Anda dapat melihat sendiri bagaimana produk Apple memiliki desain yang unik, cantik, dan menarik, teman-teman. Yang kedua, ada terus melakukan inovasi. Kunci dari semua yang dilakukan Apple adalah inovasi. Inovasi inilah yang membuat Apple mampu bertahan dalam kondisi persaingan yang luar biasa ketat. Apple tidak pernah berhenti untuk selalu berinovasi. Apple terus meluncurkan produk-produk inovasi terbarunya. Inovasi inilah yang telah membuat perusahaan raksasa teknologi ini selalu berada di baris terdepan dari kompetitor yang lain. 3. Strategi branding yang baik. Dengan logo serta nama perusahaan yang mudah diingat, Apple menanamkan ide bahwa barang-barang produksinya merupakan teknologi canggih dan mudah digunakan dan dapat dikatakan user friendly. Kebalikan dari pemahaman umum bahwa semakin canggih suatu alat maka semakin rumit pengoperasiannya. Dengan begitu, terbukti bahwa Apple memang memiliki strategi branding yang baik dengan selalu berkomitmen untuk menciptakan solusi pada setiap permasalahan yang dimiliki oleh target pasarnya. Selain itu, Apple juga melakukan uji coba gratis pada setiap produknya. Setelah pelanggan menggunakan produk, mintalah testimonial atau ulasan terhadap produk. Semakin banyak ulasan positif, semakin terbukti bahwa produk Anda memang yang terbaik. Jangan lupa juga menggunakan kata-kata dalam branding yang mudah dimengerti oleh target pasar. Pesatnya perkembangan teknologi dalam kehidupan manusia semakin berkembang, maka transportasi ojek ini sudah berubah menjadi ojek online. Dan salah satu perusahaan ojek online tersebut adalah Gojek. Gojek didirikan oleh Nadiem Makarim pada tanggal 13 Oktober 2010. Ide mendirikan Gojek muncul dari pengalaman pribadi Nadiem Makarim menggunakan transportasi ojek hampir setiap hari ke tempat kerjanya untuk menembus kemacetan di Jakarta saat itu. Pada saat itu, Nadiem masih bekerja sebagai co-founder dan managing editor Zalora Indonesia dan Chief Innovation Officer Katuku. Akhirnya, Bapak Nadiem Makarim memikirkan cara untuk mempertemukan keduanya dengan membuat sebuah layanan dapat menghubungkan ojek dan penumpang dengan cepat, yaitu adalah Gojek. Gojek adalah aplikasi berbasis online dapat kita pesan melalui handphone dengan cepat, mudah, kapan saja dan kita butuhkan layanannya. Alasan keberhasilan Gojek. 1. Strategi marketing selalu mengikuti tren. Layanan Gojek selalu mengikuti tren sehingga mudah diterima dan mempermudah informasi agar dapat sampai dan dipahami oleh masyarakat. 2. Bekerja sama dengan banyak partner. Strategi pemasaran Gojek dengan sistem bekerja sama dengan sebuah pihak dapat membuat banyak pihak yang ikut memasang keuntungan untuk saling meningkatkan bisnisnya. Contohnya, bisnis kuliner bekerjasama dengan GoFood, Minimarket dengan GoMart. 3. Fokus ke customer experience dan customer journey.
membuat Gojek dapat menjawab semua kebutuhan baik dari keluhan, segala sesuatu yang dibutuhkan, dan layanan transaksi hanya di satu aplikasi saja. Ayah itu juga selalu ada promo dan voucher, sehingga masyarakat tertarik dengan aplikasi Gojek. Dan juga ada diferensi jasa. Gojek selalu melakukan inovasi terus menerus, contohnya munculnya jasa pengantaran makanan, GoFood. Jasa ini banyak diminati orang yang malas keluar untuk membeli makanan favorit mereka. Bisa jadi karena macet atau karena terlalu lapar untuk membeli. Apapun alasannya, Gojek seperti memberikan solusi. 2. Sistem pembagian laba menarik. Gojek menerapkan sistem bagi hasil hampir sampai 20%, sehingga wajar jika banyak supir ojek tergiur. Banyak supir Gojek yang mendapatkan penghasilan sampai 1 juta per harinya. Berbagai profesi pun menarik, mulai dari ibu rumah tangga sampai pelajar. 3. Sejalan dengan mayoritas transportasi yang ada. Pengguna ojek konvensional sebelum ada Gojek selalu dipakai para pengguna jalan raya yang terpepet untuk sampai ke tempat tujuan, entah bekerja, belanja, atau jalan-jalan. Dan juga dukungan bagi mitra untuk dampak jangka panjang. Sejalan dengan komitmen menjadi partner pertumbuhan bagi mitra ekosistem. Gojek terus meluncurkan sebagai inisiatif seperti pelatihan, program pendukung, dan pengembangan komunitas. Untuk mitra driver, Gojek membalas manfaat melalui Gojek Swadaya, bengkel belanja mitra, serta tips pintar di aplikasi GoPartner. Salah satu perusahaan yang berhasil mengimplementasikan konsep manajemen bisnis adalah Netflix. Netflix ini didirikan pada tanggal 29 Agustus 1997 di Scottsdale, California, oleh Mark Randolph dan Ray Testi. Ide mendirikan Netflix muncul saat mereka berpergian dari rumah mereka di Santa Cruz ke markas Aceh di Sunnyvale. Sambil menunggu reguler pemerintah menyetujui merger, Ray Testi dan Mark Randolph mendapat ide untuk menyewakan DVD lewat pos. Mereka menguji konsep ini dengan mengirim sekeping DVD ke alamat mereka sendiri. DVD diterima secara utuh dan lahirlah gagasan untuk mendirikan Netflix. Layanan langganan Netflix memulai debutnya dan menawarkan penyewaan DVD tak terbatas bagi para anggotanya tanpa batas waktu, biaya keterlambatan, atau batas waktu penyewaan bulanan. Penyebab keberhasilan dalam mengimplementasikan bisnis kesuksesan Netflix disebabkan oleh kemampuan merek tersebut untuk berkembang dan kecepatannya dalam melakukan hal tersebut. Kemampuan untuk melakukan pivot inilah yang memungkinkan strategi pemasarannya berubah dan menjauh dari keyakinan lama, seperti belanja iklan tidak menghasilkan lebih banyak pemirsa. Dalam perkembangan, perusahaan menerapkan nilai utama yaitu fleksibilitas, kejujuran, dan keterbukaan. Dengan kata lain, Netflix mendorong karyawannya berpikir mandiri dan kreatif dibanding hanya mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan atasan. Netflix menerapkan pendekatan yang berbeda terkait talent management. Melansir dari Harvard Business Review, Patty McCord, seseorang yang pernah menjadi Chief Talent Officer Netflix sejak 1998, mengatakan bahwa ada 2 prinsip yang dilakukan Netflix dalam mengelola sumber daya manusianya. Prinsip tersebut adalah mempekerjakan talenta terbaik dan rela melepas orang-orang dengan keterampilan tidak lagi sesuai. Selain itu, Patty McCord juga membagikan budaya kerja Netflix yang membuat perusahaan tersebut dapat berkembang pesat. Yang pertama ada komunikasi terbuka. Kedua, tugas pemimpin untuk menciptakan budaya kerja. Ketiga, jujur tentang kinerja karyawan. Keempat, peran manajer dalam menciptakan tim. Faktor pendorong keberhasilan lainnya adalah teknologinya. Mesin rekomendasi Netflix diciptakan untuk melakukan satu hal penting, mendorong personalisasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pelanggan mendapatkan konten yang mereka inginkan dan minati. Hal ini memerlukan pengumpulan data dan pembuatan jalanan pelanggan yang disesuaikan. Untuk setiap pengguna, ini bukan prestasi kecil. Alasan utama lainnya adalah kontennya. Netflix menginvestasikan sejumlah besar uang untuk konten isi dan investasi ini telah membuatnya menciptakan acara-acara sukses yang mendapatkan nominasi serta kemenangan untuk Oscar, Emmy, BAFTA, SAG, Golden Globes, dan Grammy. Perusahaan yang berhasil dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis, yaitu Tokopedia.
William Tanuwijaya adalah pendiri sebuah situs jual beli online terbesar di Indonesia yang bernama Tokopedia. Kemudian kini Tokopedia telah menjadi salah satu platform e-commerce jual beli online terbesar di Indonesia. Dalam perjalanannya untuk membangun Tokopedia sebagai salah satu ide gagasannya, William juga turut serta dengan menggandeng salah satu rekan kerjanya yang bernama Leontinus Alpha Edison. Pada akhirnya tanggal 6 Februari 2009, Tokopedia yang dikembangkan oleh William Tanuwijaya dan juga Leontinus Alpha Edison resmi diluncurkan. Berikut mereka berhasil dalam mengimplementasikan bisnis, yaitu yang pertama, grow mindset. Mempunyai pola William Tanuwijaya mengungkapkan bahwa apabila kita ingin membuat usaha tersebut sukses, maka cara pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah cara berpikir atau grow mindset. Yang kedua ada memiliki mimpi yang besar. Kenapa harus punya mimpi yang besar? Sebab dengan mengingat lagi mimpi kamu untuk bisa meraih kesuksesan saat sedang terpuruk atau menghadapi tantangan, maka hal itu akan lebih mudah membangkitkan semangat. Kemudian ada rendah hati. William Tanuwijaya mengungkapkan bahwa orang-orang yang memiliki usaha bisnis harus mempunyai sifat rendah hati. Kamu dituntut untuk tetap mau belajar entah dari siapa saja dan di mana saja. Dengan begitu, kamu tidak akan mudah merasa tertindas oleh persaingan ketat di dunia bisnis. Kemudian jangan mudah menyerah dan memberi solusi. Cobalah untuk memberikan solusi pada orang-orang yang sedang membutuhkan hal itu. Bisa mulai untuk berpikir lebih kreatif dan pastikan lagi hasil yang sudah kamu pikirkan benar-benar akan bermanfaat sesuai dengan harapan. Tidak lupa juga jangan mudah menyerah. Seorang pemilik bisnis tidak diizinkan untuk menyemangatkan kata menyerah di dalam kamusnya. Kemudian ada awali dengan ide yang sederhana. Mimpi yang besar memang sangat kita perlukan, tapi kamu juga bisa memulainya dengan ide-ide yang sederhana sebagai pembelajaran awal dalam memulai bisnis. Dari sanalah perlahan kamu akan bisa merangkai lebih banyak strategi yang tepat untuk kedepannya. Contoh perusahaan yang maju dari Shopee. PT Shopee International Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan produk secara online. PT Shopee International Indonesia dikenal dengan aplikasi Shopee. Shopee hadir di dalam bentuk aplikasi mobile yang berbasis e-commerce untuk memudahkan penggunanya dalam melakukan kegiatan belanja online tanpa harus membuka website melalui perangkat komputer. Shopee hadir di Indonesia untuk membawa pengalaman berbelanja baru. Shopee memfasilitasi penjualan untuk berjual dengan mudah serta memfasilitasi pembeli dengan proses pembayaran yang aman dan pengaturan logistik yang terintegrasi. Adapun pengguna Shopee adalah kalangan muda yang saat ini terbiasa melakukan kegiatan dengan gadget termasuk kegiatan berbelanja. Untuk itu, Shopee hadir dalam bentuk aplikasi mobile untuk menunjang kegiatan berbelanja yang cepat, mudah, dan efisien. Masuknya Shopee ke pasar Indonesia pada akhir bulan Mei tahun 2015 dan baru mulai beroperasi lagi pada akhir Juni tahun 2015 di Indonesia. Shopee merupakan anak perusahaan dari Garena yang berbasis di Singapura. Shopee telah hadir di beberapa negara di kawasan Asia Tenggara seperti Singapura, Thailand, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Shopee di Indonesia beralamat di Jalan Letjen S. Parman, Palmera Wisma 77 Tower 2, daerah khusus Ibu Kota Jakarta, Indonesia. Penyebab berhasilnya Shopee yaitu yang pertama, berani melangkah. Anda mungkin punya segudang ide brilian untuk membangun bisnis, tapi jika ide itu tidak diwujudkan dengan langkah nyata, maka kesuksesan hanyalah impian saja. Yang kedua, punya pengetahuan tentang kewirausahaan. Seorang wirausahawan atau bahkan calon wirausahawan harus memiliki pengetahuan yang mampu soal bisnis, berlebih sektor yang mereka geluti. Pengetahuan yang Anda punya akan meningkatkan energi potensial dalam bisnis Anda dan akan berkontribusi pada kesuksesan perusahaan yang Anda bangun. Yang ketiga, memiliki kreativitas tinggi. Sebuah bisnis akan berhasil jika mereka mampu tampil unik dan menonjol di antara para pesaingnya.
Untuk menciptakan bisnis semacam ini, Anda harus memiliki kreativitas tinggi. Tidak hanya di awal apabila Anda memulai bisnis, kreativitas akan terus dibutuhkan untuk menciptakan peningkatan yang berkelanjutan dalam usaha. Yang keempat, keterampilan dan kewirausahaan. Setiap pengusaha dan bisnis membutuhkan keterampilan yang berbeda-beda. Ini bisa menjadi faktor penentu yang sangat penting bagi keberhasilan perusahaan mereka. Anda tidak hanya bisa mengandalkan pengetahuan saja. Tanpa adanya keterampilan yang mampu untuk mengimplementasikan pengetahuan Anda, tidak akan bisa sukses. Keterampilan ini bisa Anda dapatkan jika Anda mencoba menerapkan apa yang sudah Anda pelajari. Yang kelima, kecerdasan kewirausahaan. Sebagai seorang pengusaha, Anda akan dihadapkan dengan berbagai situasi dan Anda harus cukup cerdas untuk bisa mengatasinya. Anda harus mampu memecahkan masalah paling kompleks yang mungkin muncul di sepanjang perjalanan karir bisnis Anda. Yang keenam, kesabaran. Kesabaran juga merupakan faktor keberhasilan wirausaha yang tidak kalah penting. Ketika Anda gagal dan di pertempuran pertama, jangan langsung menyerah. Ini penting karena perang masih belum selesai. Ini hanyalah bagian dari awal pelajaran Anda sebagai seorang pengusaha. Anda perlu memahami bahwa setiap langkah yang dilalui oleh seorang kewirausahawan bukanlah langkah yang mudah. Cobalah untuk belajar dari kesuksesan para pengusaha populer saat ini. Anda pasti akan menemukan satu bagian di masa sang pengusaha perusahaan besar dan bangkit kembali untuk meraih kesuksesan seperti yang mereka punya saat ini. Yang ketujuh, kegigihan. Kegigihan adalah sebuah bentuk penolakan untuk menyerah pada apa adanya yang sedang Anda perjuangkan. Hindari melibatkan perasaan yang terlalu personal untuk urusan bisnis. Ingat, perjuangkan. Anda harus mengikuti perasaan tidak akan membawa Anda pada hasil yang Anda inginkan. Yang harus Anda lakukan adalah action. Jika Anda mulai berpikir untuk menyerah, ingatlah kembali apa alasan Anda memulainya. Dengan begitu, Anda bisa bangkit lagi dengan kekuatan penuh dan melanjutkan perjalanan Anda. Yang ke-8, kemampuan untuk bekerja dalam tim. Ada banyak pengusaha yang memulai langkah awal dalam berbisnis sendirian, tapi apakah Anda bisa melakukan ini selamanya? Tentu saja, sering dengan semakin besarnya bisnis, Anda akan membutuhkan bantuan orang lain. Orang-orang ini mungkin akan memiliki beberapa keahlian yang tidak Anda punya. Agar bisnis ini tetap berjalan dengan baik, Anda tentu harus bisa bekerja sama dengan baik sebagai satu tim. Meskipun posisi Anda sebagai pemilik atau atasan, tapi pendapat anggota tim yang lain lebih memahami satu bidang, tetap harus Anda pertimbangkan dengan baik. Lewat kerjasama tim yang baik, bisnis akan melangkah lebih maju untuk meraih kesuksesan. Yang ke-9, berani mengambil resiko. Anda mungkin sudah pernah mendengar beberapa kali bahwa seorang perusahaan seharusnya adalah orang yang berani mengambil resiko. Berani mengambil resiko memang penting, tapi perlu diingat bahwa yang lebih penting adalah bagaimana Anda bisa memperhitungkan setiap resiko yang Anda ambil. Artinya, Anda tidak bisa sembarangan melangkah dengan alasan berani ambil resiko tanpa memiliki manajemen risiko yang baik. Jadi, ambillah risiko dengan penuh pertimbangan. Yang ke-10, ada kepercayaan diri. Kepercayaan diri adalah faktor penting dan kunci sukses bagi seorang wirausahawan. Tidak ada seorang pun pengusaha yang bisa sukses tanpa rasa percaya diri. Ini mulai sejak pertama kali Anda merencanakan bisnis Anda. Bagaimana Anda bisa berhadap pelanggan akan mempercayai kalau Anda sendiri tidak percaya pada diri Anda. Secara insecure adalah rasa sesuatu yang harus Anda buang jauh-jauh jika ingin sukses pada pengusaha. Oke, tadi kan kita udah ngebahas yang berhasil nih. Kita juga punya nih 5 perusahaan yang gagal dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis nih. Yang pertama ada Nokia, yang kedua ada Yahoo, yang ketiga ada BlackBerry Motion, dan yang keempat ada Xerox.
serta yang kelima ada Hitachi. Nah, kalian penasaran? Ikutin selengkapnya. Yang pertama ada Nokia. Nokia ini didirikan sebagai perusahaan penggiling pulpen oleh Fredrik Idestam pada tahun 1865. Perusahaan karet Finlandia kemudian mendirikan pabriknya di kawasan sekitarnya pada awal abad ke-20 dan mulai menggunakan merek Nokia. Penyebab Nokia bangkrut ini penting untuk diketahui nih teman-teman, sebab Nokia menjadi contoh bagaimana pentingnya perusahaan teknologi menyesuaikan perkembangan zaman, juga berinovasi. Dari pabrikan ponsel nomor 1 dunia yang seolah tidak bisa digeser, Nokia kini hancur dengan kehadiran iPhone serta sistem operasi baru Android lainnya. Nokia terlena dengan sukses mereka selama puluhan tahun sehingga gagal melakukan inovasi ketika zaman berubah dan kebutuhan konsumen juga berubah. Nokia terlambat menyadarinya. Penyebab Nokia gagal nih teman-teman, ada empat penyebab Nokia gagal. Yang pertama itu lambat bergerak. Sistem operasi Symbian merupakan OS tertutup yang membuat Nokia besar, tapi OS itu tidak bisa bersaing dengan Android yang lebih canggih. Nokia ngotot mempertahankan OS tersebut karena eksklusivitas, namun Android lebih diterima oleh konsumen. Nokia yang lambat beralih ke Android perlahan ditinggalkan oleh konsumen mereka. Yang kedua, tidak peduli konsumen. Seiring kehadiran Android, platform Symbian sudah tidak lagi menarik karena terlihat lebih kuno, lebih berat, dan ketinggalan. Tapi Nokia tidak peduli itu dan tetap menjejalkan ponsel dengan OS Symbian ke konsumen mereka. Faktanya konsumen ingin mendapat smartphone yang user-friendly, yakni Nokia, merek kesayangan mereka yang sudah menggunakan OS Android, tapi mereka tidak mendapatkan hal tersebut. Yang ketiga, tidak mau inovasi. Dengan sukses puluhan tahun, Nokia merasa langkah dan keputusan mereka yang mereka buat itu selalu berhasil. Mereka puas dengan keberhasilan yang sudah dimiliki, namun gagal dalam merencanakan perkembangan selanjutnya. Ini karena mereka tidak mau berinovasi dan menyambut platform baru yang memang dibutuhkan konsumen. Terlalu fokus di hardware. Yang keempat, itu terlalu fokus di hardware. Nokia terkenal dengan kualitas perangkat kerasnya, tapi tidak terlalu memperhatikan jajaran perangkat lunaknya. Padahal software sama pentingnya dengan hardware ya teman-teman. Kemudian perusahaan yang gagal dalam mengimplementasikan bisnis, yaitu Yahoo. Yahoo adalah sebuah perusahaan internet ternama yang berpusat di Sunnyvale, Amerika Serikat. Didirikan oleh Jerry dan David Vilo pada bulan Januari 1994 dan resmi dibentuk pada 1 Maret 1995. Yahoo adalah salah satu situs web terbesar di Amerika Serikat. Yahoo dimulai sebagai situs daftar bookmark atau directory oleh dua mahasiswa pasca sarjana Universitas Stanford, David Vilo dan Jerry Yang. Setelah meletakkan daftar bookmark gabungan mereka yang disusun berdasarkan kategori di situs perguruan tinggi, daftar itu mulai tumbuh menjadi fenomena internet. Itu menjadi direktori pertama dengan banyak pengikut. Berikut kesalahan Yahoo dikarenakan terlalu lambat melakukan inovasi dan akhirnya jatuh. Yang pertama, gagal menentukan orientasi bisnis. Yahoo tidak memposisikan diri sebagai perusahaan teknologi adalah mereka khawatir diserang oleh Microsoft, perusahaan teknologi yang pada saat itu membunuh Netscape. Karena itulah Yahoo bersikeras menyebut sebagai perusahaan media agar terlihat berbeda. Kemudian tidak mempunyai browser sendiri. Sebagai sebuah mesin pencari, Yahoo justru tidak mempunyai browsernya sendiri. Sedangkan pesaingnya Google memiliki browser sendiri bernama Chrome yang diluncurkan pada tahun 2008. Salah satu keunggulan membuat browser sendiri adalah bisa menarik pengguna agar lebih sering masuk ke platform mesin pencari. Kemudian ada salah memilih pemimpin atau CEO. Pada tahun 2001, Yahoo melakukan penggantian CEO dari Eric Schmidt ke Terry Semel. Terry adalah orang berbeda dengan Eric. Dia adalah orang tidak mengenal dunia internet. Bisa dikatakan Terry adalah old man that from the old world. Di bawah ini kita akan melihat mengapa Terry disebut sebagai the old. Salah satu perusahaan yang gagal dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis adalah BlackBerry. BlackBerry adalah jenama telepon seluler yang memiliki kemampuan layanan push email, telepon, SMS, menjelajah internet, BlackBerry Messenger atau yang kita kenal BBM, dan berbagai kemampuan nirkabel lainnya. Penggunaan gawai canggih ini begitu fenomenal belakangan ini, sampai menjadi suatu kebutuhan untuk fashion. BlackBerry didirikan oleh seorang imigran Yunani bernama Mike Lazaridis di kota Waterloo, Kanada.
Kemampuannya menyatukan informasi melalui jaringan data netrabel dari layanan perusahaan telepon genggam hingga mengejutkan dunia. Namun, pada bulan Januari 2022, BlackBerry resmi undur diri dan tidak mendapat dukungan sistem operasi lagi. Penyebab kegagalan dalam implementasi bisnis. Kemunculan Android dan iPhone nyatanya mampu menurunkan popularitas BlackBerry secara perlahan. Tahun 2011, meski menambahkan banyak fitur menarik pada sistemnya, BlackBerry mulai mengalami kemerosotan dalam penjualan. Sejak akhir tahun 2013, keadaan semakin memburuk. Penjualan BlackBerry semakin menurun secara bersamaan di seluruh dunia. Kegagalan BlackBerry yang mengejutkan. Salah satunya disebabkan oleh kegagalan untuk bersaing dengan kehadiran Android dan iPhone. Meskipun memiliki aplikasi BlackBerry Messenger atau BBM yang berfungsi mengirim pesan kepada sesama pengguna BlackBerry, pada akhirnya hal tersebut tetap tidak bisa mempertahankan penjualan. BlackBerry gagal beradaptasi dengan sistem layar sentuh yang mulai mainstream digunakan, serta kurangnya beradaptasi dengan fitur lainnya seperti kualitas kamera. Alasan mengapa BlackBerry mengalami kemunduran di pasaran karena sistem operasinya memiliki beberapa kekurangan yang signifikan. Salah satunya masalah yang hadir adalah sedikitnya aplikasi yang dapat pengguna unduh di BlackBerry dibandingkan dengan Android dan iPhone. Pengguna juga seringkali melaporkan sulitnya mengunduh aplikasi dan beberapa masalah kinerja seperti lagging dan crash. Perusahaan BlackBerry Limited resmi tutup pada tanggal 4 Januari 2022 dikutip dari salah satu stasiun TV. BlackBerry telah beberapa kali memperpanjang dukungan untuk sistem operasi lama, namun kini akhirnya sejarah telah ditentukan melalui informasi di situsnya. BlackBerry telah mendapatkan jadwal yakni 4 Januari 2022. Alasan penutupan BlackBerry OS. BlackBerry menghentikan layanan ini karena bisnis mereka telah pindah menjadi perusahaan yang berfokus pada layanan keamanan cerdas yang memenuhi tuntutan perusahaan dan pemerintah dunia. Nah, contoh dari perusahaan yang gagal adalah Xerox. Xerox adalah contoh luar biasa dari sebuah perusahaan yang melakukan segalanya dengan benar dalam hal teknologi, namun membuat banyak kesalahan dalam urusan pemasaran. Kita bisa belajar banyak dari Xerox dan kegagalan merek serupa. Nah, sisi positifnya, Xerox membangun salah satu merek paling kuat di dunia. Hal ini dicapai dengan mempertahankan satu gagasan, namanya menjadi sinonim dari tindakan membuat fotokopi. Begitu juga dengan fotokopi itu sendiri, kata kerja dan kata benda. Tidak banyak merek yang dapat mengklaim kepemilikan umum atau kategori itu sendiri. Dalam industri saya, salah satu hiburan favorit kami adalah menonton teman-teman kami di Xerox. Kebodohan mereka menunjukkan pelajaran berharga bagi bisnis. Pada tahun 1959, Xerox memperkenalkan Xerox 914, mesin fotokopi otomatis pertama. Penelitian menunjukkan orang tidak bersedia membayar 5 sen per salin. Namun Xerox tetap meluncurkan 914. Selebihnya adalah sejarah mesin fotokopi. Jika Xerox menghidangkan penelitiannya, maka Xerox akan kehilangan peluang besar untuk membangun merek mesin fotokopi terbesar di dunia dan mendapatkan ketenaran sebagai produk paling sukses yang pernah dipasarkan di Amerika. Seperti yang diumumkan majalah Forbes pada tahun 1969, penjualan mencapai 1 miliar dolar. Waktu terbaik untuk meluncurkan merek kedua adalah ketika merek Anda sudah kuat. Namun saat itulah kepemimpinan Xerox bergerak ke arah sebaliknya. Mereka memperluas jangkauan mereka melalui gagasan yang dimilikinya. Jack Stroud, bapak positioning, menyebutnya sebagai sindrom FWMTF, Forgot What Made Them Famous. Kegagalan Xerox dan merek seringkali melakukan kesalahan ini. Burns mengatakan iklan tersebut bertujuan untuk mengubah resepsi lama terhadap merek Xerox dan memposisikan Xerox baru sebagai perusahaan terkemuka di dunia dalam mengelola dokumen dan proses bisnis. Hitachi adalah perusahaan manufaktur di Jepang yang besar. Perusahaan ini didirikan di Tokyo pada tahun 1910 oleh insinyur listrik Namihei Odaiera.
di Prefektur Ibaraki. Hitachi berdiri pada bisnis dengan peralatan industri kecil dan proyek skala besar, termasuk salah satu reaktor nuklir pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima. Produk pertama perusahaan adalah motor induksi 4 kW pertama di Jepang, yang pada awalnya dikembangkan untuk digunakan dalam pertambangan tembaga. Perusahaan ini dimulai sebagai usaha in-house dan perusahaan pertambangan di Fusanosuke, Kuraha di Hitachi Ibaraki. Odaiara memindahkan kantor pusatnya ke Tokyo pada tahun 1918. Odaiara menciptakan nama toponim perusahaan dengan melampiskan dua karakter kanji, Hai yang berarti matahari dan Tachi yang berarti terbit. Perang Dunia Kedua berdampak signifikan pada perusahaan dengan banyak pabriknya dihancurkan oleh serangan bom sekutu dan perselisihan setelah perang. Pendiri Odaiara dikeluarkan dari perusahaan dan Hitachi Zoe Corporation dipisahkan. Upaya rekonstruksi Hitachi setelah perang terhalang oleh pemogokan buruh pada tahun 1950. Sementara itu, Hitachi go publik pada tahun 1949. Dari tahun-tahun, Hitachi mengalami penurunan. Dari 2006 hingga 2010, Hitachi kehilangan 12, miliar US dollar, kerugian korporasi terbesar dalam sejarah Jepang. Ini mendorong Hitachi untuk merestrukturisasi dan menjual sejumlah divisi dan bisnisnya. Sebuah proses yang diharapkan selesai pada tahun 2021. Pada tahun 2018, Hitachi berhenti menjual televisi di Jepang karena pangsa-pangsanya turun menjadi 1%. Memilih untuk menjual TV Sony melalui jaringan dealer yang ada. Pada November 2020, diumumkan bahwa Hitachi Metals dan Hitachi Construction Machinery, keduanya merupakan beberapa anak perusahaan terdaftar terakhir yang tersisa. Alasan mengapa Hitachi gagal dalam mengimplementasikan. 1. Industri elektronik telah berubah, dan konsumen tidak memiliki keinginan yang besar terhadap produk dengan harga yang tinggi. 2. Revolusi digital mengubah cara kerja gadget elektronik. Mereka mengubah cara pembuatannya. 3. Penurunan ambang batas produksi elektronik konsumen dan kelebihan kapasitas matang ditambah dengan dampak era internet. 4. Penurunan baik dalam peralatan global maupun elektronik konsumen. Apa kegagalan Hitachi? 1. Produsen aset lain yang terdaftar mengalami peningkatan laba, tetapi Hitachi mengalami kerugian, di mana Hitachi Air Conditioning di India telah melakukan pemotongan biaya sejak tahun lalu. Perusahaan menutup beberapa kantor dan cabangnya. 2. Dulunya Hitachi merek premium, tetapi Hitachi menurunkan harga secara drastis ketika perusahaan sejenis menaikkan harga karena tekanan margin kotor dan biaya input yang lebih tinggi. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih yang udah nonton dan bye-bye. Makasih.